الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم النبي يا حاضرين يا حاضرين اعلموا علم اليقين علم اليقين أن رب العالمين رب العالمين فرض الصلاة عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور العين Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa allati atrina ya Rasulullah bi syafa'a Rasulullah rahmatan lil alamin bi Allah taala kulluhum hadirin bil majlis insyaallah alhamdulillah wa ahli kubur insyaallah alhamdulillah wa ahli jannah berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah rabbi yassir wa la tu'assir rabbi muhammil bil khair hasbunallahu wa ni'mal wakil ya Allah ya karim ya Allah ya rahman ya Allah ya rahim mustajib doa ya Allah berkat ya Allah berkat ya Rasulullah subhana rabbika izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syekhul Lakumul Fatihah wa billahi Siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wa nafa'na bihi wa ulumihi bid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan keberkahan, nikmat, rezeki, dan yang terutama makin dekat kita dengan Allah dan Rasulnya sedekat-dekatnya amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al lana ya Allah nuran min nuri sayyidina wa nabiyina Muhammad amin ya rabbal alamin. Lihurmati lil habaib wal ulama, khususan lil habaib liman hadir fi hajal majlis, Habib Goji, Habib Abdurrahman, Habib Madun, Habib Hussein Al-Hafsi Asegap lah, Habib Hussein Asegap Sungai Andai beliau. Nah ini tambahan habaib yang datang pada malam ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka keberkahan bagi kita sekalian amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin orang yang sudah bisa melihat bukan hanya melihat johir, tapi di setiap yang johir dia melihat yang batin. Setiap melihat yang johir dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala di balik semua itu. Ada tatanan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga takdir bukan hanya sekedar tulisan di buku, takdir bukan sekedar kepercayaan biasa, tapi memang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam takdir ada kekuasaan Allah, di dalam takdir ada kemahapengaturan Allah terhadap para hamba-hambanya yang sedemikian rumit, teliti, dan tidak bisa dipersamakan dengan sesuatu yang lain, sistematis. Subhanallah. Seperti Allah mengatur tentang umur manusia, rata-rata dia hidup di zaman tertentu, ada umur 60, 70. Kemudian Allah membuat yang ganjil, ada di umur orang hidup menjadi 100 tahun, ada mungkin 150 tahun untuk menampakkan keganjilannya. Pada yang genap, yaitu pada yang umum rata-rata di situ ada kebesaran Allah untuk memaksa keadaan itu. Itulah Al-Qahar Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hitungan umur orang yang berumur ada yang 100, 150 ganjil daripada umurnya umum manusia. Di situ juga menampakkan bagaimana Allah selalu indah
dalam kehidupan ini. Allah mengatur kepada siapa-siapa yang dikehendakinya dan ditentukannya. Kematian manusia ditentukan oleh Allah bermacam ragam keadaannya. Itulah manusia. Maka si hamba tadi mengertilah dia, selalu melihat Allah, selalu melihat tangan-tangan Allah, yaitu kekuasaan-kekuasaan Allah atas kehidupan ini. Dari hal hidup bangun tidurnya dia melihat, dia membuka mata, dia menyadari, melihat anaknya senyum kepadanya, mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang. Dia melihat, bukan aku yang hebat, tapi karena anugerah Allah sehingga aku mendapatkan anak-anak yang membahagiakanku ini. Subhanallah, aku diberi oleh Allah pekerjaan semata-mata bukan karena hebatku, tapi semata-mata karena Allah mengaturku, memberi dan menganugerahi kepadaku kemampuan ini semua. Subhanallah. Maka ketika itu si hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesyukur-syukurnya, dan makin yakin dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tertanggal di hati si hamba itu, kata Syekh, adalah perasaan bahwa dirinya sedikit sekali mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersemangatlah dia untuk selalu mengingat Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Summa iza qawi ilmaka wa yakinaka, bila sudah sampai di situ, menjadi kuatlah ilmumu, menjadi kuatlah yakinmu. Subhanallah. Jadi ternyata yakin kita ini hanya bisa dihidupkan, bukan abakadabra tiba-tiba bisa, tetapi yakin itu timbul dikarenakan kita ada yang kita lihat, yaitu batin kita dapat melihat kebesaran atau keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mampu mengadakan seorang manusia, hamba, abdan syakura, Nabi besar Muhammad SAW, diperjalankannya melintas dari suatu alam ke alam yang lain sampai di alam yang ketujuh, sampai kepada yang disebut dengan alam Mi'raj atau alam Tajrid, yaitu Baitul Makmur, yang Jibril saja tidak mampu masuk ke dalamnya. Maka ada seorang hamba manusia mampu mencapai tempat dan kedudukan yang terpuji itu. Subhanallah. Inilah membuktikan bagaimana kalau sudah Allah sayang, cinta kepada makhluknya, kepada hambanya, maka diangkatlah derajat bagi hamba itu. Bahkan dibungkusnya hamba itu dengan kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertajali kepada makhluknya yang bernama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga barang siapa yang mengucap salawat kepada baginda Rasulullah, maka orang itu langsung dibalas oleh Allah 10 kali, ketimbang dengan amalan-amalan lain yang hanya dibalas 1 perbuatan 1 kali balasan. Maka bila engkau sudah yakin memahami keadaan-keadaan itu, wa syahara sadraka, pastilah dadamu akan terbuka, merasa nikmatnya beragama itu, merasa nyamannya engkau sudah mengenal Tuhanmu. Wa nura qalbika, bercahayalah hatimu, hatimu bercahaya. Apa yang kau rasakan adalah tidak lain, hidup ini adalah nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak bisa lagi merasakan apa yang di sekelilingnya berupa penderitaan-penderitaan, seperti mungkin dicemooh orang. Dia tidak lagi merasakan sakit hati dicemooh orang, karena hatinya sudah berisi dengan kalimat-kalimat Allah yang disayang, kalimat-kalimat Allah yang disayangnya, perasaannya rindu kepada Allah, perasaannya asik kepada Allah, asiknya melihat kebesaran Allah. Tidak diperhatikannya lagi mungkin makanannya lebih sedikit dari kebanyakan orang, mungkin kakinya tidak selurus kaki orang lain, mungkin berjalannya tidak berjalan seperti orang lain, mungkin dia sedikit fasilitas,
sedikit fasilitas daripada fasilitas yang diberikan Allah kepada yang lain pun tidak diperhatikannya lagi, karena dia sudah merasa asik tenggelam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dia tidak merasakan lagi. Bahkan mungkin pada kebanyakan manusia ingin hidupnya dicinta oleh manusia, sementara dia tidak ada keinginan untuk dicinta lagi oleh manusia yang lain. Mungkin istrinya cerewet, tidak diperhatikannya kecerewetan istrinya. Mungkin istrinya penuntut terhadapnya untuk menuntut nafkah terus-menerus kepadanya. Tidak begitu dia menyakitkan hatinya, bahkan tidak sakit hati. Mungkin anaknya tidak tersenyum terhadap dirinya, bahkan dia tidak merasa sakit hati atas keadaan itu, karena sudah dia mendapatkan di matanya kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cahaya yang ada pada hati orang yang sudah tenggelam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang perenang di bahtera Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang yang merasakan nikmatnya tempat air yang direnanginya, sehingga kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau yang lain, Jala'ul Qadir, la arani illahu, tidak ada lagi dia melihat sesuatu kecuali yang dilihatnya adalah Allah. Allah, Allah, la arani illahu, tidak ada yang dilihatnya lagi. Wala tarani, tidak ada yang memperhatikannya, dan tidak perlu orang memperhatikannya, karena dia sudah diperhatikan oleh Al-Jalal, orang pemilik kebesaran dan keindahan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadallallahu alaihi, maka dia pun terus-menerus menerima karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajada korbaka min maulaka, maka saat itu bertambah-tambahlah dekatnya dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahliyatuka lihibjil asrari, maka engkau pun menjadi orang yang ahli untuk selalu menghadirkan Allah di dalam hati, selalu mengingat Allah. Lihibjil asrari, maka Allah pun memelihara orang tersebut dengan rahasia-rahasianya, sehingga dia melihat bermakna zikrullah, sehingga ketika dia duduk bermakna zikrullah, ketika dia berkata-kata apa saja yang dikatakannya, maka kata-kata itu meski tidak terucap lafaz Allah, maknanya adalah zikrullah. Subhanallah. Oke apa Bib? Lu teruskanlah, nanti lu jelaskan itu, mudah-mudahan ingat. Summa yaruddu alaika taqwin patakunu bil izni sarih alladhi huwa la gubaru alaihi wa dilalati laihati kasyamsil munirah. Kemudian Allah pun memberi kepantasan kepadamu, patakunu, menjadikan kamu bi izni sarih, mendapatkan izin yang sangat jelas di sisi Allah. Lagu baru alaihi, tidak ada debu lagi yang melekat pada kaca yang terang benderang itu. Wadilalatil laihati, petunjuk yang sangat jelas bagaikan sebuah tulisan di sebuah batu tulisan. Kasyamsil munirah, bagaikan matahari yang bersinar bercahaya terang benderang. Ini orang yang sudah posisi apa ini? Duduk di ainul yakin. Sedikit memutar kembali ke ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ini orang sudah hakul yakin. Yang kita ceritakan orang yang hakul yakin. Contoh, ilmu yakin, masih ingatlah. Ilmu yakin itu kayak apa? Orang yang keyakinannya tingkat pertama masih tentang Allah. Yakin dah Allah itu ada, yakin dah Allah itu menjamin hidupnya, menjamin rezekinya. Yakin. Nah pertanyaannya, yakinnya itu apakah hanya ilmu, ataukah karena melihat, ataukah sudah posisi hak yang sehak-haknya? Kita buktikan. Ilmu yakin, misalnya ada orang mencari Habib siapa ya contohnya? Habib Talib adalah di rumah
Jar Habib Faisal, insya Allah ada aja biasanya jam-jam tengah hari ini ada aja di rumah. Nah, oh ya kah? Kenapa jadi yakin situ? Ada. Karena Habib Faisal tuh kalau berjalan selalu menelpon aku dulu, ujar Habib siapa nih? Habib Faisal. Tuh anaknya ada situ. Masih di sekolah anaknya. Oh ya kah? Berarti kalau mendatangi Habib Thalib insya Allah ada di rumah. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu itu artinya informasi. Berdasarkan informasi Habib siapa? Habib Faisal, Habib Thalib ada di rumah. Berdasarkan ilmu. Datangnya ke rumah situ. Sandalnya ada, sepeda motor Sidin ada. Nah, kira-kira ada ya Habib Thalib nih di rumah. Iyalah, sandalnya ada, sepeda motornya ada, mobilnya ada. Oh, maka mobil Mercy ada. Misalnya nih lah. Berarti yakin Habib Thalib ada di dalam rumah. Tapi itu berdasarkan informasi dengan sedikit bukti, iyalah. Posisi itu namanya ilmu yakin. Buka aja rumahnya belum tentu ada orangnya. Bisa-bisa di bawah Haji Isor jalanan, ya lah, udah tahu kita. Atau berkebun di belakang rumah bisa, ya lah, udah ada di rumah. Nah, meskipun bukti sudah orang berkeyakinan tentang Allah, membalas amalnya di akhirat, menyayanginya, berkehidupan bagaimana nanti dia di akhirat dan seterusnya, semua hal kepercayaan dalam agama persis seperti berdasarkan informasi itu tadi tuh. Iyalah. Berdasarkan masih berdasarkan ilmu saja baru yakinnya. Itu yakin tingkat pertama. Yakin tingkat kedua namanya ainul yakin. Ainnya sudah ada bukti, buktinya sudah jelas. Mendekat mana buktinya ini sudah. Bagaimana posisinya? Nah, ini orang beragama di posisi kedua. Pian ini kan supaya di posisi ketiga atau kedua atau ketiga nih, nah jangan sampai di posisi yang pertama ujar-ujar aja terus. Ini merasakan sudah dekat dah di rumah Habib Thalib tadi tuh. Batuk Sidin ada. Aja Sidin. Wah, nyata bener dah tuh Habib Thalib batuknya, iyalah. Pinando kan? Sepeda motornya ada sudah tadi itu, iyalah. Sandal Sidin ada, batuk Sidin pulang ada. Ada bini Sidin pulang, misalnya lah. Bib, ini Bib aja lah. Wah, jelas banget. Niki kira Habib nih. Sekalinya bependeran pulang. Pender, pinanya cekcok kan apa nih? Nah, misalnya cekcok atau sedang masalah. Oh, pinanya ada masalah anak nih, apa? Komunikasi antara suami dan jelas dah Habib Thalib ada di dalam rumah. Tapi belum pasti juga masih ada. Yalah. Tapi suaranya sudah ada. Apalagi Bib, suaranya sudah ada jelas, iyalah. Bahkan ada memanggil Habib. Jelas benar kalau sudah. Nah, itu namanya adalah tingkat yang kedua yakin. Bisa pian aplikasikan dalam hidup, yakin tentang takdir. Ujar-ujar aja. Iyalah. Ada yang berdasarkan ilmu aja mendengar di pengajian takdir itu ada. Takdir itu harus percaya ya. Itu namanya berdasarkan ilmu, itu informasi aja. Yang kedua, dasar melihat nah sudah. Nah, namanya takdir itu gini. Yalah. Nah, tapi belum lagi bertemu dengan Habib Thalib. Yakin yang ketiga. Yang ketiga namanya hakul yakin. Oh, ini betul nih Allah hakul yakin. Lawan Nabi Muhammad hakul yakin, lawan agama hakul yakin ya Pak. Contohnya, nang tadi itu juga kita kisahkan, nang ke rumah Habib Thalib tadi itu, membuka jendela Habib Thalib beludah, beludah. Muasidin kelihatan. Nah, nyata benar tuh Habib Thalib. Ya Habib. Nah, itu namanya hakul yakin. Mau di mana pian posisi yakin? Nah, nang dikisahkan saya Abdul Qadir Jain ini nang nomor 3 sudah yakinnya. Ya, nomor 2 lah bisa aja sudah nomor 2 lah. Antara 2 dan 3. Nah, nang dikisahkan ini nah. Jadi jangan bingung.
Maka bila di posisi 2 dan 3 itu jelaslah kasyamsil munirah, seperti matahari terang benderang, mencungol kelihatan Habib Talib di muka jendela, mencungkung sudah jam 12 jam 11 lah. Nah, bakat. Wa bi kalamihil lajid allazi huwa allas, orang itu bahkan merasakan kebaikan Allah pada dirinya. Nah, kayak apa yuk? Merasakan kebaikan Allah dengan diri. Begitu lezatnya kebaikan Allah dengan dirinya itu, maka kelezatan-kelezatan yang lain tidak lagi dirasakannya. Indah dan nikmat yang lezat itu bila bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kayak apa? Ayo. Jadi istri biar pemamai, biar istri Bib, Bapak Bib marah-marah, udah dirasakannya lagi hebat. Itulah orang yang sudah merasa asik dan masuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kayak kisah Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Durar yang kita biasa baca ini. Itu beliau asik dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga beliau tidak melihat lagi diri beliau, merasakan nikmat dan asiknya selalu diberikan nasihat oleh Nabi SAW. Menurut sejarahnya, beliau mengarang Simtud Durar itu baginda Rasulullah sendiri yang membimbing beliau. Nah, makanya indah sekali syairnya. Subhanallah. Nah, ini contoh keindahan. Maka dia pun merasakan kalam yang lajis, kalam yang sangat lezat sekali, si indahnya. Mingkulil lajid, dari semua kelezatan itu. Wal ilham sadaka min ghairi talbis, dan dia mendapatkan ilham kebenaran itu tanpa tipuan. Subhanallah. Ilham al-musaffa min hawajisin nafsi, suci dari segala najis, wa waswisus syaiton, dan waswas syaiton. Subhanallah. Sehingga lazimlah orang ini seperti disebut di dalam kitab Allah, ya ibna Adam anallah, wahai hambaku ibnu Adam, anallah, akulah Allah, allazi la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Aku li syai'in kun payakun, aku mengatakan sesuatu itu cukup dengan kun payakun. Atau ani, maka taatlah kepadaku. Aja'alu kataqulu li syai'in kun payakun, maka Allah pun menjadikan hamba itu bila dia berkata kun, maka sesuatu itu jadi. Nah, ini luar biasa Bipeh. Inilah yang dirasakan Allah kepada para aulia-aulia Allah, para nabi-nabinya terdahulu. Subhanallah. Wa qawashihi min bani Adam, orang-orang yang diberikan Allah keistimewaan bagi mereka-mereka yang berada di dalamnya. Jadi orang yang mendapatkan tingkat martabat aulia Allah itu karena dia ainul yakin dan hakul yakin. Cara memahami ainul yakin dan hakul yakin itu tidak bisa hanya dengan beribadah saja, tapi dengan ilmu. Ilmunya apa? Ilmu ma'rifatullah tadi, mengerti kita tanda-tandanya, mengerti kita posisinya. Oh, sampai di posisi itu seharusnya, misalnya untuk mendapatkan kun payakun, supaya suara kita menjadi kun payakun, supaya terkabul hajat itu, berarti kita harus tenggelam dengan cinta kasih kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Nah, ini penting memahami bagian-bagian ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa tenggelam ya, merasakan nikmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lakoni. Posisi inilah di posisi aulia Allah yang disebut dengan autad pasak bumi. Aulia Allah pasak bumi. Maka dia di antara tanda itu dia mendapatkan asrar, rahasia, hubungan simbolik antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Bila andaikan tidak dapat dimengerti, sudah dapat dipahami kesadaran secara umum daripada keadaan itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.